Halo semuanya, jumpa lagi dengan Mister Sugeng. Di video kali ini Mister Sugeng akan membahas akan melanjutkan soal-soal TIU kemampuan numerik. Langsung saja kita bahas dari soal yang pertama. Ya, di soal yang pertama ini 3/4 dari 5/8 dikurang 2/6 adalah. Nah, ini kalau kita buat dalam kalimat matematikanya berarti 3/4 ya dari 5/8 dikurang 2/6 boleh berarti dikalikan buka kurung 5/8 dikurangi 2/6. Nah, ingat harus kita selesaikan dulu yang di dalam kurung. Berarti 3/4 dikali dengan 5/8 dan dikurang 2/6. Penyebutnya kita ini dulu, kita cari dulu 8 dan 6 berarti 24. 24 berarti tinggal 24 bagi 8 itu 3. 3 kali 5 itu 15 dikurang 24 bagi 6 itu 4 4 kali 2 8. Oke, berarti ini sama saja dengan 3/4 dikali 15/8 itu 7. Berarti 7/24. Nah, ini yang bisa disederhanakan karena ini perkalian boleh dicoret atas bawah. Oke, 3 dengan 24 ini berarti ini 8. Maka hasilnya tinggal kita kalikan aja. 1 kali 7, 7. Dan 4 kali 8 adalah 32. Oke, maka jawabannya adalah 7/32. Opsinya adalah yang A. Oke, mudah. Yuk kita lanjutkan soal yang kedua. Oke, soal yang kedua di sini ya. 15% dari 50 itu sama dengan 30% dari bilangan. Nah, yang ditanya berarti bilangan berapa gitu. Oke, misalkan bilangan ini anggap aja dengan A. Ya, bilangan ini misalkan dianggap A. Oke. Maka kalimat matematikanya berarti 15% dari 50. Berarti kan 15% itu 15% dari 50. Berarti ya boleh dikali 50 sama dengan 30%. Berarti 30% dari bilangan. Berarti dikali bilangan A tadi. Oke, berarti kita selesaikan 15% itu sama aja dengan 15/100 dikali 50 sama dengan 30% berarti 30/100 dikali bilangan tadi A. Oke, maka ini kalau kita bisa coret ruas kiri dan kanan ini sama-sama di bawah berarti boleh dicoret. Oke. 0 boleh dicoret nih karena dia beda ruas sama-sama di atas. 15 dengan 3 juga boleh dicoret nih. Ini 15-nya berarti 15 bagi 3 ya, berarti 5. Oke, maka tinggal 5 kali 5 itu sama dengan A. Ya, 5 dikali 5 itu sama dengan A. Maka 25 sama dengan A. Jadi bilangan yang kita misalkan tadi A itu adalah 25. Jawabannya berarti yang B. Oke, mudah ya. Yuk kita lanjutkan soal yang selanjutnya. Nah, ini bilangan diakarin ya. Ada akar 3 dan ini kalau nggak ada angkanya berarti dia akar 2. Oke, ini kalau kita buat ke kalimat matematika yang agak lebih mudah, itu sama aja dengan 4 akar 5, 4 pangkat 5 maksudnya, dikali 4 pangkat 6, dikali 4 pangkat 7. Nah, dipangkatkan dengan yang pertama berarti pangkat 1/3. Akar itu kalau dibuat akar 3, kalau dibuat pangkat berarti sama aja pangkat 1/3. Yang kedua berarti 1/3 lagi ya. Yang kedua pangkatnya 1/3. Dan yang ketiga yang paling luar ini berarti pangkatnya adalah setengah. Oke, berarti dipangkatkan lagi dengan setengah. Oke, ya berarti ini boleh kita karena dia bilangannya itu ini 4 semua. Berarti ini sama saja dengan 4 pangkat 5 ini 4 pangkat 5 ya, pangkat 5 ditambah pangkat 6 ya. Karena bawahnya sama berarti boleh dijumlahkan ditambah 7
Nah, ini karena dia semuanya adalah pangkat, ya pangkatnya 1/, boleh dikalikan juga nih, sepertiga kali, berarti tinggal dikalikan. Sepertiga kali sepertiga dikali maaf, 1/2. Oke, ini kali 1/2 ya. Oke, berarti ini sama saja dengan 5 tambah 6 itu 11. 11 tambah 7, 18. Berarti 4 pangkat 18 dikali sepertiga kali sepertiga, 1/9. 1/9 dikali setengah berarti 1/18. Nah, ini berarti boleh dicoret ya. 18 dikali 1/18 ini berarti dicoret saja. Maka tinggal 4 pangkat 1. 4 pangkat 1 ya sama saja dengan 4. Oke, ini jawabannya. Oke, berarti B. Oh ya, yuk. Kita lanjutkan soal yang selanjutnya. Soal selanjutnya diketahui di sini diketahui X pangkat 5, Y pangkat 4 sama dengan 512 dan XY itu 4. Maka nilai 8X ya, 8 kali X dibagi X min 1 itu berapa? Nah, artinya kita harus mencari nilai X terlebih dahulu. Oke, yang pertama ini X pangkat 5 dikali Y pangkat 4 itu sama dengan 512 ya. Ini sama aja dengan X dikali X pangkat 4 kali Y pangkat 4. Nah, ini kan X kali X pangkat 4 kan X pangkat 5 ya, sama saja, berarti ini sama saja dengan 512. Dan boleh juga X dikali X pangkat 4 dan Y pangkat 4, karena pangkatnya itu sama-sama 4, berarti boleh X dikali Y pangkatnya gini. Ya, ini sama dengan 512. Nah, baru kita masukkan X. Nah, X kali Y. X kali Y tadi kan 4. Nah, X kali Y. X kali Y itu 4. Berarti ini sama saja dengan 4. Yang dalam kurung ya, dipangkatin 4. Sama dengan 512. 4 pangkat 4 itu kan sama artinya dengan 4. 4 pangkat 4 ya. 4 pangkat 4 sama artinya dengan 4 kali 4 kali 4 kali 4. Oke, 4 kali 4, 16. Ya, 4 kali 4, 16. Nah, ini 16 kali 16 berarti kan berapa nih? 2, 5, 6. Ya, berarti ini sama saja dengan X dikali 2, 5, 6 sama dengan 512. Maka nilai X-nya berarti 512 dibagi 256. Ya, X-nya berarti 2 ya. Oke, X-nya adalah 2. Ya, tapi ini belum selesai ya, karena yang ditanya adalah 8X. Yang ditanya itu 8X dibagi X min 1 berarti 8, X-nya tadi 2 dibagi 2 dikurang 1 berarti kan 16 dibagi 1 berarti 16 ya, masih sangat mudah. Oke, berarti jawabannya yang C. Yuk, kita ke soal selanjutnya. Nah, ini berapa perbandingan P Q R jika diketahui P-nya itu 12/Q, ya, Q-nya itu 6/R, R-nya itu 2/P, ya. Dengan PQR adalah bilangan positif. Oke, kalau ada soal seperti ini, kita cari dulu P kali Q. Oke, gini berarti tinggal P kali Q kali R, ya, itu sama saja dengan P-nya berapa nih? P-nya 12. 12/Q dikali Q-nya adalah 6 dibagi R, 6 dibagi R, dan R-nya adalah, ya, R-nya adalah 2 dibagi P, ya. Nah, ini perhatikan sama saja dengan P Q R sama aja, 12 kali 6 itu 72, 72 kali 2 itu 144 dibagi Q kali R kali P. Q kali R kali P. Ini sama saja ya dengan P kali Q kali R sama dengan 144. Nah, ini yang bawahnya ini Q kali R kali P itu ya sama aja
P kali Q kali R. Karena ingat ya, eh, A kali B itu sama aja kalau untuk perkalian ya B kali A. Jadi nggak masalah kalau tadinya Q kali R kali B ditulis jadi B kali Q kali R supaya sama dengan yang ini. Oke, berarti ini boleh di P Q R ini boleh dikalikan nih ya. Berarti ini sama aja dengan eh, P kali Q kali R, ini untuk yang ini, dengan yang ini, dikali P kali Q kali R itu sama dengan 144. Jadi ini boleh ditulis P Q R kuadrat, ya P Q R kuadrat sama aja dengan 144, ya maka P kali Q kali R sama aja dengan akar 144. Ya, berarti nilai P kali Q kali R itu sama dengan 12. Oke, belum selesai sampai sini. Kemudian, ya, kita karena yang ditanya adalah perbandingan, maka kita cari dulu nih, ya. PQR itu gini, berarti yang pertama PQR, P kali Q kali R itu kan sama aja dengan apa nih? Sama aja dengan P QR, berarti P kali Q tutup kurung ya dikali R. Ini PQR sama dengan nih. Berarti PQR-nya kan 12. Berarti 12 sama dengan P kali Q. P kali Q. P-nya berapa nih? P-nya 12. P-nya itu kan ya, P-nya 12 per Q nih. 12 per Q dikali Q. Ya, ini yang dalam kurung sama dikali dengan R. Oke, berarti ini boleh dicoretnya ya. Ini boleh dicoret Q dengan Q-nya. Sehingga ini menjadi 12. 12 sama dengan 12 dikali R. Oke, maka R sama dengan 12 dibagi 12. Berarti R-nya adalah 1. Oke, itu untuk yang pertama. Terus untuk yang kedua, ya, untuk yang kedua berarti dia kita buat menjadi P kali QR ya. Berarti kita buat menjadi P dikali PQR, P kali Q kali R itu sama aja dengan P kali QR. Ya, P dikali dengan QR. Nah, ini berarti PQR-nya tadi 12, ini kita cari tadi ya, berarti 12 sama dengan P dikali QR. Q-nya tadi berapa? 6 per R, berarti Q-nya 6 dibagi R dikali R. Nah, ini berarti lagi-lagi yang dalam kurung R-nya coret saja. R dengan R ini dicoret. Ya, sehingga 12 itu sama dengan 6 kali P, ya, maka P-nya ya berarti tinggal 12 dibagi 6, ya, berarti 2, ya. Dan yang terakhir, ya, yang terakhir adalah yang R-nya sudah ada, P-nya sudah ada, berarti yang belum ketemu adalah si Q. Oke, maka P kali Q kali R itu sama dengan P kali R, berarti Q yang belum ada ya, berarti P kali R dikali dengan Q. Oke, berarti P-nya tadi berapa nih? P-nya 12 per Q ya, berarti 12 per Q dikali 12 per Q dikali, ini yang belum apa nih? 12 Q dikali apa? P. Oh, yang kita kalau R apa kalau yang kita ini jangan si ini yang kita tulis jangan si ini P-nya ya. Berarti ini dihapus dulu. Nah, berarti gini. Berarti tinggal P ini sama aja P
dikali R. Nah, R-nya kan 2 bagi P. 2 dibagi P dikali Q. Sehingga ininya bisa dicoret ya supaya P-nya ini bisa dicoret. Oke, berarti si ini tadi 12 ya, PQR kan 12. Sama dengan 2Q, maka kalau 12 sama dengan 2Q sama dengan 2Q, berarti Q-nya tinggal 12 bagi 2, berarti 6. Ya. Oke, kita udah dapat semua nih. Berarti P-nya itu 2, Q-nya itu 6, R-nya adalah 1. Ya, maka ditanya adalah PQR perbandingannya P banding Q banding R. Berarti P-nya tadi 2 banding Q-nya itu 6 dan R-nya adalah 1. 2, 6, 1. Berarti jawabannya paling pas adalah yang E. Oke. Kita lanjutkan ke soal yang ke-6. Nomor 6 ini ya. Nah, ini sepertinya mudah sekali nih nomor 6. Nilai 12,5% dari 512 itu kalau dibuat bilangan berpangkat ya, yang mana nih? Oke, tinggal gini aja. Berarti 12,5 persen, berarti kan per 100 ya, dikali 512. Oke. Nah, ini kan kalau apa namanya 12,5 per 100, ini 100 kalau dibagi 12,5 itu kan 8. Berarti ini coret saja, ini 8. Oke, berarti sama aja dengan 1/8 dikali 512. Ya. 512 bagi 8 itu berapa ya? 512 eh kali dibagi 8 itu sepertinya 64 ya. Coba kalau 64 dikali 8, 4 8 32, 6 ke 8 48 tambah 3 51. Ya, berarti ini bisa dicoret juga nih ya. Ini dengan ini tadi 64. Oke, 64 itu tinggal 2 pangkat berapa? Ya, 64 itu sama dengan 2 pangkat berapa? Oke, berarti ini tadi 64 ya. 64 ini sama dengan 2 pangkat. Kalau pangkat 2 nih, 2 pangkat 2 kan 4 ya. 2 pangkat 3 berarti 8. 2 pangkat 4 berarti 16. 2 pangkat 5 berarti 16 kali 2 32. 2 pangkat 6 berarti 64. Ya, jadi 64 itu ternyata 2 pangkat 6. Oke, ya. Berarti jawabannya yang mana? Jawabannya adalah yang C. Ini nomor 6. Yuk, selanjutnya nomor 7. Nah, ini nomor 7. Oke, nomor 7. Akar dari 0,81 ditambah akar 512 yang diakarin 3. Oke, berarti kita buat kalau dalam kalimat matematikanya berarti ini sama saja dengan akar 81 kan 81 kali 10 min 2 ini sama aja ditambah 512. 512 tadi itu berarti 8 pangkat 3. Ya, diakarin 3. Oke, ini tinggal diakarin aja nih. 81 diakarin itu 9. Ya, 10 min 2 kalau diakarin ya dibagi 2 aja, berarti 10 min 1. Ditambah, ya. Ini kan berarti sama saja dengan 8 pangkat 3 dikali 1/3. Oke, berarti bisa dicoret nih. 3 sama 1/3 ini. Ya, berarti 9 10 min 1 itu artinya 0,9. Ya, ditambah 8 ya, 8 pangkat 1 tinggal 8. Berarti 8,9. Ya, 8,9 berarti jawabannya adalah yang mana nih? Ini 8,9. Jawabannya adalah yang C. Ya. Oke, ini soal nomor berapa nih? Nomor 7. Ya.
Oke, kita lanjutkan nomor berapa nih? Nomor 8. Oke. Ya, nomor 8 ini nomor 7 ya. Oke, 2 dikurangi 3 dibagi 1 min 1 per 2 tambah 2. Ini berarti kalau kita buat yang lebih mudah, sama aja kan 2 dikurangi 3 per 1 dikurang 1 per 4 gini. Ya, berarti sama aja dengan 2 dikurangi 3. Kita kerjakan dulu yang di bawah ya. 1 itu sama aja kan, karena sininya 4 berarti 4 per 4. 4 bagi 4 kan 1 ya, dikurangi 1 per 4. Oke, berarti ini sama aja dengan 2 dikurang 3 per 4 per 4 dikurang 1 per 4 berarti 3 per 4. Nah, ini kita selesaikan dulu nih. Selesaikan dulu sebaiknya. Berarti sama saja dengan 2 dikurang 3 dibagi 3 per 4. Sama saja kan gini ya. Oke, berarti sama aja 2 dikurang, kita ubah ke perkalian. Ingat, bagi kalau diubah ke perkalian itu ininya dibalik, pecahannya dibalik, jadinya 4 per 3 ya. Sehingga ini boleh dicoret nih. Berarti 3 dengan 3-nya ini boleh dicoret ya. Maka ini menjadi 2 dikurang min kali 4 ini ya. Dikurang 4 ya. 2 kurang 4 tentunya min 2. Oke. Min 2, maka jawabannya adalah yang mana nih? Min 2 berarti jawabannya adalah yang B. Ya, ini soal nomor 8. Soal selanjutnya nomor 9. Nah, ini 20% dari 15% dari 200. Nah, ini mah mudah ya. Tinggal kita kalikan saja. 20 per 100 dikali 15 per 100 dikali 200. Yuk, hasilnya berapa nih? Ada yang bisa disederhanakan nggak? Oh, banyak nih. Ini sama aja kan 20 per 100 itu 100 bagi 20, 5 ya. Nah, ini nolnya boleh dicoret nih. Ya, 02, 02 dicoret. Sehingga ini menjadi 1 per 5 ya, 1 per 5 dikali 15 dikali 2. Nah, ini boleh dicoret juga nih ya. 15 dengan 5 itu kan 3 ya, berarti tinggal 3 kali 2. 3 kali 2 hasilnya berarti 6 ya, jawabannya yang A. Ya, soal selanjutnya. Oh, ini sepertinya soal terakhir nih ya. Oke. Jika ada persamaan Q per 12,5% adalah 32 per Q, maka nilai Q-nya berapa? Nah, ini berarti tinggal Q per 12,5% sama dengan 32 dibagi Q. Ini kalau dikali silang, ya, kalau dikali silang, ya berarti yang ini kali ini ya, 32 kalikan sini. Oke, berarti tinggal Q kali Q, berarti Q kali Q sama dengan 12,5% dikali 32. Q kali Q berarti Q kuadrat sama dengan 12,5%. Itu kan sama aja 12,5 per 100 dikali 32. Nah, tadi ini 12,5 per 100 ini kan berarti 1/8 ya. Maka ini berarti tinggal Q kuadrat ya. Q kuadrat sama dengan 1/8 dikali 32. Nah, ini bisa dicoret ya. Ini 4. Maka berarti Q kuadrat sama dengan 4 ya, maka Q sama dengan plus minus 2 ya. Oke, plus minus 2, atau karena di sini adanya positif berarti ya sama dengan 2 ya. Kenapa kok plus minus 2? Karena plus 2 di
kuadratin ya 4 ya maaf dipakatin 2 ya. Min 2 juga kalau dipakatin 2 ya hasilnya juga 4 ya. Maka tapi di sini yang diminta yang positif ya, berarti jawabannya adalah yang B. Oke. Oke, sekian video pembahasan dari Mr. Sugeng ya, semoga bermanfaat buat teman-teman semua ya, dan teman-teman semua segera sukses ya untuk tes CPNS-nya dan benar-benar menjadi seorang PNS ya. Amin. Oke, Mr. Akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.